Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast. Semoga rapat kita di akhir Ramadan nanti Bagus. Amin. Terus kita juga bisa mendapatkan pahala yang full. Amin. Membawa keberkahan. Amin. Halo. Puasa kurban hari ini Berapa ya? Ke-9 ya kalau nggak salah 9 ya. 9 Ya, harusnya. Udah mulai benar. meninggalkan nih 10 malam atau 10 awal puasa. 10 awal puasa. Iya. Gimana puasa? Lancar? Alhamdulillah lancar. Eh, Belum palang baik. merah soalnya belum Lancar. palang merah masih lancar Ya. alhamdulillah. Selalu aman. Aman ya? Aman. Aman ya. Insyaallah. Boleh ya. Arah. Aman. Coba kalau aman. Aman lah. Aman ya. Gak ada kendala ya. Aman kan soalnya udah dibantu sama materi-materi podcast ini selama Wih, beberapa hari masya kebelakang, bro. Allah. Tabarakallah. Ya, dan lain-lain bukan podcast ini berlaku buat kita semua yang ada di sini Betul. Benar. dan juga para pendengar yang ada di YouTube 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 yang ada di seluruh Dari TV. negara. Iya, betul. Sip, di puasa ke-9 Hmm. bahas apa Kak Fitri sama Bang Bay? Keikhlasan. Wih. Asik. Sering denger ya namanya ya? Benar. Namanya keikhlasan. Kelas. Itu juga salah satu pelajaran yang menurut gua paling berat Sebelah Bang Bay. Ya? Berat. berat benar. banget menurut gua. Ya namanya apa ya? Hmm. Lu ikhlas kan berarti harus menerima Menerima. semuanya, menerima semua kenyataan yang terjadi. Asik. Dan nggak gampang ya, prosesnya panjang Panjang, kan kalau ya. mau butuh. Pasti kan lu juga panjang pernah gitu. ya kayak ikhlas. Misal nih dia misalnya Putus Fitri cinta. pacaran terus Iya, putus benar. sampai dia nggak ikhlas. Pacaran dibahas puasa-puasa. Iya. Kan ceritanya ini ambil contoh yang simple ya. Yang salah contohnya. Ya nggak boleh, Tahu Gen Z, emang nggak Gen boleh. Z. Tadi dia contohnya ntar itu aja Pin. Enggak. Astagfirullahaladzim. Salah ya, Puasa jadi- tuh hari ke-9 hangus. Pacaran tanpa restoran tua bisa dipenjara 2 tahun, nggak boleh. Itu kalau living together. Ini sih kerjaan Kagak living semua together. udah nggak usah ngomongin Astaga. gituan. Udah jangan dibahas sampai ke Kayak ini ya. ini aja misalnya nih. Kayak ngomongin puasa nih, Hmm. ibadah, sholat pagi sore segala macam. Tapi kan kalau salah koreksi ya, kalau misalnya kita ibadah sama Allah nih biar misalnya dapat berkahnya, dapat dibukakan pintu rezeki yang lancar. Tapi kita ternyata udah nyoba itu tapi nggak dapat juga nih. Kadang kan lu juga pasti anjir lah, maaf ya ini sensor ntar. Inilah gue udah capek-capek gini tapi gue masih nggak dapet juga gitu. Itu masuknya nggak ikhlas kan? Nggak ikhlas kan perhitungan. Masih berat sih. Iya. Ikhlas ya. Nah, pernah nggak? Saya momen apa yang lu sampai kayak nggak ikhlas gue nih? Gitu. Momen apa? Apa ya? Selain yang tadi ya? Selain mau kayak ibadah gitu, selain Enggak, ibadah. yang pertama tadi tuh. Apa ya Nggak kalau usah, yang nggak usah kayak dibahas itu, nggak usah dibahas. Enggak, selain. Soalnya banyak nih, gue yakin dia. bingung nggak tahu kalau kayak pernah ngerasa kayak ih gue nggak ikhlas nih gitu. Nggak tahu apa sih, nggak tahu. Banyak sih ya. Kayaknya banyak. Gue Dia cuma nggak sadar kayaknya. Simpelnya kadang mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tukang parkir. Kan dia yang parkir tadi kelas Oh iya benar. Ya karena kadang nggak markirin terus Nah, tiba-tiba nongol kayak betul. lu nggak penting lu gitu. Betul. Terus kayak gitu ya. Jadi Benar. kayak salah satunya Relate. kayak gitu ya, Jujur relate ya. Jujur relate. Dimanapun berada ya. Ya, jadi itu salah satu contohnya yang ikhlas. Iya lagi. Iya. Ya, jadi Iya benar. sepenting itu kan ikhlas gitu kan. Terus kita relate gampang nih, kita ambil contoh yang tadi. Yang kalau mohon maaf ya, kalau tukang parkir ada yang kena atau ada yang Saya merasa nonton nih mungkin nonton ya. Iya. Jadi Apa gini, nih? tapi ini sebenarnya tukang parkir sendiri ada 2 cabang nih, guys. Iya. Yang oke dan yang tidak oke kita bilang. Oknum lah, oknum. Dua sisi Oknum lah ya, ya. oknum. Oh, Oknum iya, lah ya. Jadi saya mungkin pribadi itu
pernah nemuin oknum yang oke banget. Misalnya kayak Misal contoh, belum parkir, Pak diarahin, Bang sini Bang, sini nih. iya. Diarahin terus masukin Iya. terus, dia Bang tinggal kita rapiin. Nah, Iya, jadi kayak kita merasa di servis yang terjaga nih kendaraan betul, kita. Iya, betul. iya benar ikhlas. Terus Benar. terus kita mau keluar, mana Bang motornya? Agak pojok Bang, benar ya, dirapiin sama dia. Dirapiin. Ya istilahnya dia pun kadang kita kan ngasih kalau motor 2.000, Iya. mobil 5.000. Nah, kalau dengan motor biasanya kayak gitu, kita mau ngasih 3.000 bahkan Iya, jadi 5.000. lebihin ya. Nggak Iya. Ikhlas, iya benar. Nah, tapi justru Allah ciptain manusia berbeda-beda kan. Betul. Terus ketemu lagi tukang parkir yang notabene kita parkir nggak ada orang, nggak ada dia, ketemu kurang Tiba nimbul aja. atau berat aja keluar gitu. Dan seharusnya gratis, nggak ada Seharusnya parkir. gratis ya. Terus dia muncul. Ya, kita bisa 2 cara sih kalau kayak gitu. Pertama kita cuekin, ya istilahnya kita cuekin udah tarik aja keluar gitu. Kalau emang itu, ya kan kita nggak ada misal tulisannya gratis. Kita bilang makasih ya, pasti terutama makasih udah. Yang kedua, gitu. kita bayar, kita nggak usah gerendengan bahasa orang kita bilang. Ya, Nah, itu yang susah tuh Susah memang. Jadi kayaknya gimana sih orang satu gini, tahu apa keluar muncul, nggak ada ngasih tenaga Iya, sampai benar-benar. nggak ada yang pas Kayak kita hantu. masuk nih nggak ada orang nih, pas mau keluar ya terus. Iya. Nah. Iya. Lah, dari mana munculnya? contohnya kayak gitu ya. Tapi yang namanya bulan puasa, yang namanya Allah ciptain kita berbeda-beda dengan tentunya dengan pemikiran yang berbeda dan cara bekerja berbeda. Kita mau nggak mau kita ngasih itu, ya udah Allah ikhlas ya Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang halal ini dipergunakan untuk yang halal juga. Iya. Walaupun banyak lagi ada lagi yang menggunakan tidak bagus gitu ya. Jadi kita ikhlasin aja. Kayak sama saya juga pernah gitu ya. Datang tahu-tahu masuk bayar, keluar ada lagi kan bayar lagi kadang-kadang gitu. Kayak di itu Bin, kayak di Blok M. Ya, Iya, kayak iya. gitu deh. Iya kan? Iya, misalnya Itu tapi itu aneh, udah tuh. iya. Sistem parkiran aneh gitu. Udah ada yang Square parkir. iya secret parkingnya, terus kita kayak yang bayar orangnya juga itu loh. Iya. Iya, itu yang paling Ya kayak mungkin emang Iya. kebijakan di sana kayak gitu kali ya, mungkin. Betul. Ya. Nanti ada orang-orang mungkin yang bisa bantu jawab ya. Iya. Benar. Di Blok M dan memang Tapi, jadi kayak sebuah dilema. benar. Dilemanya adalah kita yang kesana tuh jadinya ada rasa malas gak sih? Iya, malas ya. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya kita ujungannya mendingan parkir di mana, naik MRT. Benar. Udah selesai. Betul. Bayarnya paling dari HI berapa ya? Ya, mungkin itu emang kebijakan di sana aja. Gitu. Emang ngomong-ngomong ikhlas itu seberapa penting atau gak penting, menurut gua penting. Karena gue juga pernah denger kayak gini, kalau misalnya kita ada suatu case nih misalnya nih, terus kita nggak ikhlas nih. Nah, yang ya mungkin melakukan zalim sama kita tuh sebenarnya ya udah dia mah bisa tenang aja ya udah gitu. Tapi yang sebenarnya nggak ikhlas itu kita, karena kita nggak tenang gitu. Karena kita nggak ikhlas jadi kita nggak tenang gitu. Iya, bisa. Bener gak sih? Bisa kayak gitu. Jadi ya makanya harus, walaupun susah banget sumpah, ikhlas gue juga pernah kan ya 2000 berapa ya? 17 18 tuh yang itulah yang ada nih. Habisnya nih. Tuh kan, kisah romance pasti kalau muda. Genji bro. Tapi gampang-gampang susah emang. Emang gampang Iya, susah, ikhlas gampang-gampang gitu. susah. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu pasti ikhlas dengan sendirinya. Apalagi kayak ya lu udah kayak tadi gue bilang di awal, kayak lu udah perjuangin semuanya, gue udah ngelakuin ini semua segala macem. Kayak all out dah nih, gila-gilaan nih, Iya. all-in nih kan, all-in untuk semesta. Pokoknya itu udah all-in. Pas di ujung taunya gue dibohongin atau diapain gitu ya, kayak Ya itu. jadinya kayak keungkit itu. Iya, karena udah merasa effort, jadi lu mungkit, jadi nggak ikhlas Iya. kan. Mungkin Ya, pas susah. ngasih kita, Karena cinta kan, Iya, ada cinta. pas sebelum kejadian itu mungkin kita Iya. ngasih wah ikhlas banget gitu. Tapi pas setelah udah dikecewain atau apa nih, kita ngomong gitu udah kasih ini. Itu jadinya nggak ikhlas kan jadinya. Ya, dengerin ya teman-teman atau para pendengar. Dari awal kan itu dibilang yang namanya itu dosa. Ya. Jadi saya langkahnya jadi salah. Langkah salah, ujungnya langkahnya salah, kedepannya pasti salah. Jadi mau bilang ikhlas atau enggak ya udah salah di depannya gitu ya. Tapi Iya sih, nggak benar. maksudnya bukan Iya, dalam tahu. konteks pacaran doang gitu, tapi dari yang Kalau lain gitu. kalau konteks yang lain kita memang harus kayak gitu. Sama kayak pertemanan aja ya. Iya ya mungkin Misalkan pertemanan lah, pertemanan ya. Pertemanan Kayak lah. misalkan satu circle kita udah merasa Oh nih udah gue bantu iya, lu, ini lu gue bantu. taunya Sekali dia mengkhianati
kita Pokoknya jadi dia malah kayak kita diomongin nah jelek-jelek itu. atau segala macam. Iya. Nah, kita jadi kayak ngungkit, udah gue bantu. Kita tuh jadi gini, kayak segala macam. itu dosa nggak sih, maksudnya jadi kayak sebelum kan kita ngungkit jadi lu kemarin gue gini-gini, itu dosa semuanya nggak? Ya jadi bukannya dosa, kita masalah dosa sama enggaknya kan kembali sama Allah ya. Mhm. Teman kondisi kayak gini lebih ke arah ini contoh pertemanan ya, kayak ujian sih. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau orang seperti itu dan dikeluarin sifat asli kayak gitu, ya memang sangat tidak layak untuk kita dekatin lagi. Dan kita memang sudah nggak usah lama-lama juga. Jadi poinnya ya, andai pun kita nanti ketemu lagi dan ternyata dia butuh, tergantung kitanya deh. Ya kalau kita memang kondisinya udah ikhlas, sudah ridho, apapun yang kasih, udah habis itu kita kasih misalkan apapun. Minta tolong nih, misalkan beliin, misalkan dia lagi punya uang beli warteg, ya bangsa 15-20 ribu udah tinggalin, jangan diinget-inget lagi. Karena kita kembali lagi, kalau kita udah ikhlas, lillahi ta'ala, Allah yang niat kita karena Allah, insya Allah ini nggak belum insya Allah, Allah ganti. Apalagi di bulan puasa, bulan puasa kayak gini, di puasa ke-9 gitu ya. Berarti belajar ikhlas tuh penting ya, berarti kan? Penting banget. Berarti bisa dibilang kalau kita kayak tadi kan kita udah ngasih pas baik-baik aja kita ngasih ikhlas, terus pas kita dikecewain kita ngungkit, berarti itu sebenarnya kita belum ikhlas banget ya. Belum. Dari awalnya sebenarnya belum semuanya ikhlas gitu. Ini berarti kita masih berharap secara kita nggak sadar, masih berharap dengan manusia ya. Betul. Jadi kita ngasih nih tanpa kita sadar, kita masih berharap kalau lu akan memberi feedback baik juga ke kita, makanya kita kecewa. Iya nggak sih? Iya. Nah dengan poin-poin kayak gitu diharapkan kita tetap ikhlas. Ya. Terus gimana caranya? Atau enggak? Ada dalilnya enggak gitu. Iya, biar kita lebih paham lagi nih soal ikhlas. Ya, dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Karena dalam niat itu kita udah niatin ikhlas. Jadi bukan cuma apa yang kita lakuin, tapi untuk siapa yang kita lakuin. Gitu. Terus mau gampang nggak nih contoh-contohnya yang ikhlas? Boleh, yang contoh kecil ya. Yang relate. Tahu nggak? Pernah nonton sinetron PPT? Iya. Yang awal banget. PPT betul. Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Yang awal banget yang Andre Taulany itu. Nggak tahu kalau Andre Taulany, taunya yang Bajai. Apa ya kan? Yang Bajai, yang Isa itu aku taunya itu yang Melki. Bisa. Tahu yang Melki. Kalau yang Andre Taulany nggak tahu. Kan ada yang kalau nggak salah di filmnya ya, kalau nggak nanti kalau salah ya, di filmnya itu kan Andre Taulany jatuh cinta sama perempuan. Di film atau FTP aneh loh. Saya lupa. Kebetulan perempuannya lulusan luar negeri, yang ngerti agama, sedangkan Andre Taulany saat itu hidupannya rocker, ada ya. Nah ujung-ujungannya deket dong, dikasih syarat tanpa haji kan, salah satu sunat atau sholat gitu. Nah di akhirnya Pak Haji mau ngomong gini kan, dia kan si perempuan ngomong gini, ya udah tolong yang adil, nanti ada calon lain gitu kan, ya udah lo bisa ikhlas nggak? Si Andre Taulany ini kasusnya sama kayak ente Pin tadi ya. Iya, udah ternyata dia udah sunat, sholat dia ternyata belum sholat, terus dia baca Quran apa bisa, ternyata tinggal ikhlas. Nah dia belajar ikhlas dari cari buku, cari apa, sampai di momen dia tuh ada pelang musola ikhlas mau diambil sama temannya kan, ada temannya. Ternyata enggak. Ternyata poinnya adalah ya apa gue udah belajar ikhlas nih. Kalau emang lo ternyata bukan jodoh gue yang diincar tadi perempuannya atau ceweknya, ya enggak apa-apa. Akhirnya malah dia yang dipilih. Nah, terus ada juga contoh dari ulama. Ya, jadi yang ada seorang ulama yang sehat, tahajud bertahun-tahun, tapi sholat sendiri nggak tahu. Jadi kita nggak pamer, nggak cerita, karena tujuannya sama Allah, kayak gitu. Oh, dia satu rumah nih dia rajin ibadah segala macam, tapi keluarganya dia nggak tahu dia. Ya gitu. Bisa kayak gitu. Atau gini, ada kisah Nabi yang sangat amat spesial. Nabi itu pernah suapin salah satu orang dari kafir Quraisy, di mana mohon maaf orang itu tidak melihat. Orang kafir ya? Iya. Tapi di sisi lain ya orang nggak ngelihat. Caci maki Nabi. Tapi habis itu Nabi sambil suapin, sambil dialusin, dia punya makanan, disuapin gitu ya, disuapin. Coba
ini nih kita nih, kalau kita sendiri nih, contoh kita misalkan udah ngasih duit deh misalkan sehari 5.000, tapi tuh orang tetap hina, gimana? Dongkol dong. Nah Nabi tuh sampai di akhir hayatnya sahabat nanya nih sama, karena Nabi waktu itu wafat, terus kalau nggak salah nanya sama istrinya, entah istri Siti Aisyah atau siapa, ada nggak kebiasaan Nabi yang baik yang kok ditinggalin karena Nabi meninggal? Ada, suka nyuapin. Ini ada orang tua kafir Quraisy didatengin tuh mau disuapin, karena orang ini mungkin berasa beda dimuntahin. Oh ini bukan orang yang biasa. Oh dia merasa ya? Merasa. Terus tetap sumpah ngomong Nabi ini nggak boleh tuh udah karena Muhammad kayak gini. Kesel tuh orang akhirnya buka. Entah sahabat Nabi siapa lupa namanya. Entah 4 sahabat yang bagus ini. Tahu nggak Bapak siapa yang selama ini nyuapin? Iya. Itu sahabat Bapak namanya Muhammad yang Bapak hina. Nangis saat itu juga. Iya, terenyuh pasti. Saat itu juga orang tua tersebut masuk Islam. Nah, itu ikhlas yang mungkin cerita ini sering berulang ya. Iya, sering berulang, tapi lagi-lagi seluas itu hati Nabi. Iya benar. Bukan seiman. Udah pun orang tua ditambah sering mengeluarkan kata yang tidak bagus, tapi kuat. Lah kita, saya, Bang Bay, Kapit, belum tentu. Kasih orang. Yang ada baru bentar nyuap. Cuekin. Jadi dimanapun kita berada, ikhlas itu perlu. Betul. Kayak surat ini dong, Al-Ikhlas. Nggak ada kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Tuh, itu dia ikhlas. Iya. Gue bisa berkata-kata gue. Iya. Dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlasnya di surat Al-Ikhlas. Oke, itu ikhlas. Oke, Nabi tadi benar nggak show off. Ternyata itu Nabi yang nyuapin. Itu dia ikhlas. Benar. Nggak harus sampai sebegitunya. Tapi memang poinnya di podcast hari ke-9 ini diusahain ya kita semua, entah bentuknya apapun, entah puasa sekarang, entah lagi puasa, entah kapan nanti, kita tetap punya yang namanya ilmu ikhlas. Amin. Apapun keadaannya, apapun caranya gitu ya. Karena ya menurut gue kalau lo masih susah ikhlas, yang susah sendiri diri kita ya sendiri. Gitu. Jadi berat. Jadi kayak kebatas gue mau gini, ikhlas gue mungkin benar. Mungkin ikhlas gue mau ini. Iya. Jadi kayak beban. Susah sendiri gitu jadinya. Jadi beban. Enggak sih, kalau lo ikhlas kan walaupun ya maaf kalau misalnya lu nggak senang sama orang ini, tapi itu lu ngerjain ikhlas, dirinya ya udah kayak jalan aja. Jalan aja kerja gitu juga kalau nggak ikhlas jadinya kayak beban banget, padahal nggak seberapa. Betul. Kayak emang penting. Emang kayak gitu ya. Penting banget. Penting banget menurut aku juga. Jadi untuk hari ini aman ya buat ikhlas ya. Ikhlas. Jadi kesimpulan ikhlasnya sendiri. Insya Allah kita bisa dapetin ya. Amin. Ya, ilmu ikhlasnya. Amin. Ilmu ikhlasnya dalam kehidupan sehari-hari, mau puasa, mau tidak, enggak, gitu ya. Ya coba dari hal-hal kecil kayak tadi parkiran. Kalau mau itu kang parkirnya bener apa enggak, kalau emang dia minta ya kalau lu mau kasih, kalau enggak bilangnya maaf aja. Ya, kalau enggak bilang maaf. Pun kalau lu mau ngasih ya udah ikhlasin. Belajar dari hal-hal kecil kayak gitu. Benar. 2000. Ya misalnya 2000 kan ya udahlah kasih apa, tapi jangan ngegerutu ikhlas. Misalnya dari hal-hal kecil, coba dari hal kecil. Sampai akhirnya nanti ikhlasnya makin kuat. Jadi makin tenang, makin mantep dah pokoknya. Betul. Ya, gitu. Jadi untuk ikhlas hari ini kita cukupin. Para yang dengar podcast buat kita semua, Pak Fitri sama Bang Bay. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ikhlas masuk dalam diri kita. Kita bisa jalanin di bulan yang penuh barokah dan rahmat ini. Amin. Ya. Oke, gitu aja episode hari ini. Gua Alvin. Saya Viving. Saya Fitri, little baby. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ya Bang Bay.